Halo, Shalom, sahabat TKTF. Bertemu kembali bersama Gideon. Sekarang sudah bulan Maret. Hai, Coach Halo. Priska. Ya, How are you? baik. Luar biasa. Bagaimana? Bulan Februari 5 bahasa kasih sudah dipraktekkan, sudah di-sharingkan kan ke para sahabat TKTF? Betul. Nah, tentunya kita juga pengen tahu ya, bagaimana dampak dari ketika kita sebagai orang tua mengetahui bahasa kasih anak dan itu bisa diimplementasikan kepada anak-anak kita. Tentunya saya sudah bisa melihat ada beberapa yang sudah mulai spill nih di Instagramnya, di WA Story-nya, bahwa mereka mulai mempraktekkan apa sih yang menjadi bahasa kasih anak. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Dan tentunya ini kita berharap dan kita berdoa bahwa bahasa kasih ini bisa memenuhi tabungan emosi mereka. Yes, betul banget. Karena setiap kita semua, sahabat TKTF dan saya, Gideon dan juga Priska, kita punya waktu yang sama ya. Tidak ada yang berbeda ya. Tidak ada saya yang memiliki hari lebih dari 365 hari dalam 1 tahun. Ya. Tidak ada saya memiliki lebih daripada 24 jam daripada 1 hari. Betul ya? Betul. Luar biasa ya. Jadi dengan adanya kesamaan tentunya melakukan sesuatu yang sama bisa saja hasilnya berbeda-beda. Ya, Tapi yang penting kita harus lakukan. betul. Dan seperti yang kita tahu bahwa orang tua perlu konsisten. Artinya bahwa di dalam ulangan juga disebutkan ya, dalam ulangan Yes. 6 ayat 7 bahwa dikatakan di sini haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini bicara tentang mengajarkannya berulang-ulang, tidak hanya bicara tentang nasihat, Ya, tapi juga bicara tentang apa yang harus saya lakukan ya, ketika saya tahu anak saya beranjak akan dewasa. dewasa, betul banget. Karena yang namanya waktu itu sekarang cepat banget. Ya, Seperti itu. betul. Kalau saya hitung ya, 1 detik, 60 detik per menit, 60 detik per menit, 60 menit per jam, 24 jam per hari, 365 per tahun ya. Dan ini nih, saya juga dapat data ya. Sadar nggak ya, sahabat TKTF ya, saya juga baru sama-sama belajar. Ternyata ya, bahwa anak kita akan berusia 18 tahun dalam 650-70 hari dari 0 ya. Dari dia mulai usia 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun dan selanjutnya. Ada waktu 650-70 hari. Itu semua hari yang sama, angka yang sama yang akan dilewati oleh setiap anak, betul ya, Coach ya. Nah, artinya sahabat TKTF, kita semua punya 936 minggu dari 650-70 hari tersebut dan 216 bulan sebelum mereka beranjak dewasa. Jadi harus apa nih dalam 936 minggu dan 216 bulan, Coach Priska? Ya, tentunya kalau bicara waktu adalah bicara sesuatu hal yang sebenarnya terukur, Ya, namun sifatnya cepat berlalu. yes, Artinya ketika waktu itu sudah berjalan, itu tidak akan pernah bisa kembali. oke. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai, saya sebutnya sebagai motivator. Nah, kali ini kita akan bahas orang tua sebagai seorang motivator. Wow. Karena tidak banyak orang tua itu menjadi motivator. Yes. Kenapa? Saya sering mendengar ya, orang tua itu sering membuat down anak-anaknya. Contohnya, kamu kayak gini aja masa nggak bisa? Ya. Ya. Atau kata-kata ketika anaknya sudah tidak lagi semangat kayak dulu gitu ya, atau nilainya juga kurang Betul. bagus, biasanya orang tua yang keluar dari kata-katanya seperti apa? Masa kayak gini aja kamu nggak bisa? Ya. Nah, artinya parents bahwa siapa supporter yang paling hebat untuk anak-anak? Siapa motivator yang paling hebat untuk anak-anak ketika mereka lagi down? Tidak ada lagi dan tidak ada bukan adalah papa dan mama. Yes, sahabat TKTF sendiri, betul. Yes, betul. Yes. Nah, artinya papa dan mama perlu menjadi motivator. Nah, pada pagi hari ini ya, saya ingin membagikan Yes. 8 rahasia. Wow, 8 ya, Coach ya. 8. Ada Setuju 8 banget. rahasia
yang bisa mempengaruhi hati anak dan ini dampaknya untuk jangka panjang. Yes, setuju banget nih. Aku mau denger nih. Apa tuh coach 8 rahasia? Waduh, pakai rahasia loh, sahabat TKTF luar biasa. Mari kita dengarkan. Ya, jadi kalau boleh saya singkat, itu motivate ya. Wow. Kita sebutnya motivate karena orang tua sebagai motivator. Yes. M yang pertama adalah orang tua harus tetap jadi modeling. Oh, modeling. Harus tetap jadi teladan. Yes, teladan ya. Kenapa? Ya. Apa yang dikatakan orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua, itu semuanya direkam oleh anak. Oh, good, betul banget. Betul. Jadi kalau orang tua tidak bisa menjadi model yang baik, teladan yang baik, Yeah. biasanya anak akan nyari Yes. figur orang lain. Betul. Nah, hati-hati parents, kalau seorang anak dia sudah mencari figur yang lain, artinya yang namanya kepercayaan akan sulit. Yes. Karena anak itu dari awal seperti kanvas ya. Yes. Jadi dia akan merekam dan menerima, receive, dan dia akan melakukan apa yang dia lihat, betul ya. Betul. Makanya perlu ada teladan, betul. Modeling ya. Modeling. Jadi M yang pertama adalah modeling. Ya. Lalu yang kedua adalah O, yaitu open communication. Wow. Nah, Oke. komunikasi terbuka. Yes. Ini biasanya terjadi ketika anak-anak sudah mulai beranjak remaja. Ya, udah mulai jatuh cinta, udah mulai senang dengan lawan jenis. Biasanya anak-anak itu cenderung tidak mau cerita sama orang tua. Yeah. Kenapa? Habis papa mamanya suka bilang gini, kamu masih kecil udah pacaran. Parents itu sesuatu yang wajar. Karena yang namanya seks itu dimulai dari ketika dia kecil. Ya. Dari mana? Ketika dia mengenal alat kelaminnya. Oh, oke, setuju. Nah, secara seiring berjalannya waktu, sebenarnya ketika komunikasi terbuka itu terjalin, anak-anak akan lebih semakin tahu apa itu yang namanya kenapa sih saya suka sama lawan jenis, kenapa saya lebih suka misalnya sama orang atau figur yang keibuan. Nah, biasanya itu pada anak laki-laki ya, atau misalnya pada perempuan, kenapa sih dia mulai menyukai misalnya yang lebih dewasa lelakinya gitu, mungkin karena dia melihat bahwa dia diayomi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu jadilah sahabat bagi anak-anak kita, sehingga ketika kita bisa menjadi sahabat, komunikasi terbuka itu akan terjadi. Yes. Oke, jadi sahabat TKTF, rahasia yang kedua dari kata O adalah open komunikasi. Yes. Terus berkomunikasi terbuka ya. Jadi anak itu tidak tertutup, betul ya? Betul. Jadi berani menceritakan segala sesuatu, apa yang terjadi, apa yang dirasakan, dan harus diceritakan kepada seorang motivatornya, seorang pelatihnya, gitu ya, papa mamahnya, betul. Lalu yang ketiga adalah T. T, oke, Waktu. ya, T betul. Ya, time. Banyak Time. orang bilang ya, waktu adalah uang. Oh ya, Ya. oke. Tapi kalau saya bilang, waktu adalah nilai hidup. Wow, Itu value tidak bisa- baru ya, value baru, luar biasa. Karena yang namanya uang bisa dicari. Yes, Ya, saya ingat kemarin saya baru nonton satu film, Uncharted, ya, pencarian harta karun. oke, Di situ dikatakan bahwa sesuatu yang hilang itu masih bisa dicari. oke, Artinya kalau uang hilang masih bisa dicari. yes, Tapi kalau sesuatu yang sifatnya gone, pergi, loss gitu ya, benar-benar hilang, bukan hilang dalam artian seperti hilang uang, tapi benar-benar itu pergi dan tidak akan kembali, itu akan sulit untuk ditemukan. Nah, time itu bicara tentang sesuatu yang akan berlalu, sifatnya akan berlalu begitu saja, seperti uap bahkan firman Tuhan katakan. Yeah. Artinya apa? Sudahkah parents memiliki quality time? Nah, ini yang kadang suka dilupakan ya. Mungkin secara raga kita lagi sama anak-anak nih main, tapi di tangan kita sibuk sama handphone kita. Katanya pas dicek, oh papanya ya lagi sibuk sama gamesnya, atau lagi sibuk sama robotnya gitu ya. Artinya apa? Hati-hati bahwa waktu tidak akan bisa membeli nilai hidup anak-anak. yes. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi time is, Value life. ya, jadi bukan time is cuan. Oh, time is cuan juga lah ya, gitu. Tapi lebih daripada itu adalah ternyata waktu memiliki kehidupan yang luar biasa untuk bisa terus berjalan
lebih baik lagi ya, Ya. seperti itu ya. Jadi gunakanlah waktu dengan baik tentunya ya. Betul. Oke, quality time itu menyambung daripada 5 bahasa kasih salah satunya. Ya. Selanjutnya apa tuh? I. Rahasianya. Oh, Intimacy. oke. Dari kata Keintiman. intimacy, Nah, yes. ini yang kadang-kala kita tidak bisa temui ketika anak-anak kita beranjak remaja. Ya. Disadari atau tidak ketika mulai remaja, ya ada anak-anak yang tidak mau lagi dipeluk, Oke. dicium Ya. sama orang tuanya. Katanya malu, Iya, iya, malu iya. ih, gitu Sungkan ya, sudah besar gitu Iya, ya. Oke, sudah oke. besar. Tapi percayalah, yang namanya intimacy atau pelukan yang hangat, kata-kata yang membangun, gitu ya, itu bisa membuat anak-anak kita bisa lebih bahagia. Yes. Karena hormon kebahagiaannya itu terstimulasi. Setuju Ya, banget. bagaimana kita bisa bayangkan seorang anak yang sama sekali tidak pernah dipeluk oleh orang tuanya, tidak pernah dicium oleh orang tuanya, dia pasti akan kehilangan sesuatu yang sifatnya physical touch, Aha. gitu ya. Meskipun memang mungkin itu bukan bahasa kasihnya, Ya. tapi ada kalanya di saat-saat tertentu ketika dia bisa meraih sesuatu yang positif, Aha. gitu ya, bisa meraih prestasi, Ya. ada kalanya kita boleh ya memeluk anak kita, ya mencium anak kita, Yes. sebagai rasa bangga dan rasa memiliki Yes, sebenarnya dengan anak kita. Nah, parents, kapan terakhir kamu meluk anak kamu? Ayo coba dicek recek. Ya. Mungkin udah lama banget ya. Betul, betul. Jadi jangan sampai juga pada saat anak itu ulang tahun ya tentunya ya. Ya, At least mau pergi sekolah meskipun sekarang online ya. Ya. Ya meskipun online ya tetap aja selamat bersekolah untuk secara virtual atau tetap daring ya, bukan tatap muka lah ya, tetap daring sekarang. Gitu ya, terus mau tidur gitu ya, seperti itu ya. Jadi intimacy itu apalagi anak-anak yang perlu touching ya, daripada 5 bahasa kasih tersebut ya. Ya. Itu sahabat TKTF harus mengetahuinya ya, karena sudah mengetahui daripada bulan kemarin kita belajar bersama-sama. Selanjutnya apa lagi nih? yang Daripada V, 8. vision. Wah, vision. Orang Oke. tua perlu punya visi untuk Wow, anaknya. oke. Banyak orang tua sekarang ngeflow. Ya, gimana anaknya aja deh. Betul. Gimana Memang nanti juga lah ya. Gimana nanti, betul. Nah, tahukah ketika seorang orang tua maksud saya memiliki visi untuk anaknya. Karena yang namanya talenta itu bisa dilihat dari kecil. Ya. Ya, kita bisa mendeteksi ini. Oh, anak ini nih dia bisa kita arahkan ke bidang ini, bidang itu gitu ya, bidang musika atau bidang yang lain, sains kah gitu ya. Sehingga kita punya visi. Apa yang kita lakukan? Minimal kita sudah mempersiapkan tabungan pendidikan Yes. untuk anak kita. Karena yang namanya pendidikan sekarang tidak lagi murah, ya, tidak lagi murah. Bisa gratis ya. Bisa gratis. Bisa gratis dengan beasiswa. Beasiswa Betul. gitu ya. Jadi tapi kan tetap harus dibangun fondasi itu ya. Betul. Jadi perlu visi, Yes. ya, makanya orang tua perlu mempersiapkan apa yang terbaik untuk anaknya. Salah satunya misalnya memiliki tabungan pendidikan, lalu memilih sekolah. Ini juga penting, memilih sekolah yang cukup mampu mendukungnya untuk dia masa depan. Oke. Kalau seorang papa mama punya pemikiran anak saya cukup sampai SMK gitu ya, itu juga tidak masalah. Yes. Ya, tapi diarahkan. Artinya ketika kita tahu alasan kenapa anak kita harus masuk SMK, sekolah kejuruan, Ya. ya, kita tahu nanti the next-nya seperti apa. Betul. Jangan dibiarkan ketika dia sudah lulus, dibiarkan dia hanya misalnya di rumah saja gitu ya, tidak ngapa-ngapain gitu ya. Bahkan saya teringat sama teman saya ya, anaknya tuh senang sekali main game. Sampai satu kali mamanya bilang begini sama anak, boleh kamu main game asal kamu bisa dapat cuan dari kamu main game. Dapat uang lah ya, dapat pulus uang. Alhasil sekarang dia dari main game bisa dapat cuan dan dia juga bisa jualan online. Wow. Bahkan penghasilannya setiap bulan sudah di angka 90 juta. Wow, besar ya. Luar Ini biasa. anak usia 21 tahun. Nah, jadi artinya kita tidak melihat angkanya. Artinya apa? Ketika kita tahu hobi anak kita seperti apa, kesukaan anak kita seperti apa, coba arahkan supaya dia lebih produktif Setuju. dan bisa menghasilkan sesuatu. Karena ujung akhirnya anak itu harus mandiri. Yes, betul Kita harus betul. membayangin kalau papa sama mama sudah tua ya, dan someday akan meninggalkan anak-anaknya.
apa nih yang bisa diberikan oleh anak-anaknya supaya tetap bisa mandiri. Itu sih. Lalu setelah vision apa lagi nih? A. A. Affirmation. Wah, ini Afirmasi. aku suka nih. Afirmasi, ya. Afirmasi ya. Afirmasi itu bisa juga kalau di ilmu psikologi biasanya bilang self talk ya. Ya. Afirmasi positif, Yes. tapi tidak hanya self talk, biasanya juga bisa juga dari orang lain Ya. ya. Kalau papa dan mama sebagai motivator, artinya kata-kata positif ini bisa kita dapatkan dari papa dan mama. Contoh misalnya, hari ini anak kita akan bertanding misalnya. Afirmasi positifnya, ayo nak, kamu bisa, kamu Yes. pasti menang, Yes. gitu ya, kamu pasti juara, Ya. gitu ya. Dan itu ternyata akan menginternalisasi kita, gitu ya. Atau ketika anak kita dalam satu kesulitan, gitu ya, kelihatan gelisah, Ya. kelihatan mulai kayaknya nggak tenang. Ya. Afirmasi positif dari orang tua apa? Ayo nak, kamu tenang dulu, tarik napas dulu, berdoa dulu, gitu ya, baru kamu lanjutkan, gitu ya, seperti itu. Artinya apa? Jangan ketika kita melihat anak kita lagi bingung, malah disentak, gitu. Ya. Kamu ini gimana sih? Gitu. Makin bingung yang ada, Yes, pasti, tentulah. makin panik yang Betul, ada. betul. Akhirnya ujung-ujungnya jadi berantem sama orang tuanya. Jadi justru orang tua ini sebagai pengingat, gitu ya. Ayo nak, kamu pasti bisa. Ya. Ayo, kamu tenang dulu. Yes. Kamu sabar dulu, seperti Betul, itu. Jadi afirmasi kata-kata positif ternyata itu juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita, ya, sehingga tidak ada lagi yang namanya psikosomatis ya. Kalau kita pernah dengar, psikosomatis itu adalah kondisi psikologi yang mempengaruhi metabolisme tubuh, sehingga tiba-tiba nih kita sakit perut gitu ya. Nah, itu kita saat seperti itu kita membutuhkan afirmasi positif dari Ya. orang. Oke. Lalu nextnya masih ada dua ya, betul ya? Masih ada Aku dua catat lagi. nih ya. Ya. Oke. Eh, Motivate. T ya, teach and train. Teach ya. and train. Ya. Wow. Ajar dan latih. Berlatih. Nah, Wih. sebenarnya gini, dalam kehidupan kita ya, ada dua hal yang harus dipelajari. Pertama, bicara tentang kemampuan yang sifatnya teknikal. Oke. Contohnya, bagaimana caranya mencuci piring? Ya. Itu taktikal. Mhm. Tidak semua anak bisa, Ya. ya kan? Lalu bagaimana caranya membereskan tempat tidur? Itu juga tidak semua anak bisa. Bahkan ada sekolahnya tuh. Bahkan ada sekolahnya, betul. Membereskan Dan tempat itu tidur. siapa yang ngajarin? Ya. Di sekolah nggak ada. Yang ngajarin orang yang di rumah, Iya, yaitu iya, papa dan mamanya. Iya, iya. gitu Itu ya. perhotelan kan ya, Betul. hospitality itu. Wah, Ya. itu di timer loh. Sahabat TKTF ya, Bapak Ibu semua. Itu di timer, ada timingnya khusus bagaimana mereka mengerjakan membersihkan satu ruangan dengan total berapa lantai, itu ada manajemennya, ada. Betul. Luar biasa itu. Mungkin Tapi mengerti kalau ya. di rumah Ah. ya, biasakan anak-anak kita bisa mengerjakan dari hal-hal yang sifatnya sederhana dan Ya. pribadi. Hmm. Contohnya kayak tadi, habis makan, Yes. bawa piring kotor dan gelas kotor kamu ke dapur, lalu kamu cuci. Ah. Bagaimana cara cucinya? Nah, itu Ya, kan ya, perlu yes, training, yes, yes. perlu dilatih. Yes. Bagaimana menyapu dan mengepel ya, itu juga perlu dilatih. Karena saya juga kenal sama satu orang, dia sudah dewasa, dia nggak pernah seumur hidupnya pegang-pegang sapu. Wow. Jadi waktu itu saya ajarin dia gimana caranya nyapu. Ya, ternyata setelah dia nyapu, saya juga ajarin dia bagaimana caranya menyusun kursi untuk training. Dan saudara-saudara tahu, setelah itu dia nangis. Terus saya bilang, kenapa kamu nangis? Kak, ini kan kerjaan OB. Oh tidak, ini kerjaan kita. Ya, artinya apa? Jangan sampai anak-anak kita punya pemikiran bahwa nyapu, ngepel, beresin sesuatu hal, beberes, itu kerjaan pembantu. Ya, Setuju. kerjaan Yes. pembantu. Jadi saya nggak perlu ngerjain ini. Nah, ini perlu diajar dan Yeah. perlu dilatih. Yeah. Ya, itu tadi kemampuan teknikal. Yes. Yang kedua, bicara tentang kemampuan yang sifatnya kalau kita sebut dalam ilmu industri adalah soft skill. Soft gitu ya. skill. Oke. Apa sih soft skill? Soft skill itu yang perlu dilatih, bagaimana melatih kepercayaan diri. Nah, Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang, kita tidak nunduk, tapi kita bisa menatap matanya. Yes. Itu latihan. Yeah. Ya. Bagaimana caranya ketika kita menjabat tangan, ketika kita ketemu sama seseorang. Mungkin kalau sekarang memang kabar baiknya kita tidak perlu lagi jabat tangan, tapi sebenarnya jabat tangan itu menunjukkan dia yakin tidak sama dirinya, Yeah. dia percaya tidak Yes. sama dirinya. Bahkan ya, bagaimana dia bisa ngomong sama orang
untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, Ya. itu juga perlu diajar dan Betul. dilatih. Betul. Seperti itu. Oke, lalu apa lagi nih rahasianya dari Yang 8? terakhir. Oh, ini Yang udah terakhir ya. Oke. Nah, setelah kita tahu, kita jadi teladan, ya. Setelah kita tahu juga kita bisa membuka komunikasi sehingga kita tahu komunikasi kita seperti apa, ya. Nah, kita perlu mempercayakan, ya. Kita perlu mempercayakan. Artinya apa? Kita perlu monitoring. Kita memberikan tugas kepada anak kita untuk melakukan. Dan papa mama nggak usah kepo. Artinya gini, aduh nih anak kok lambat banget ya, kok dia begini ya, begitu ya. Jangan kepo papa mama, biarkan, percayakan dia bisa melakukannya dengan baik. Seperti itu. Sadarlah bahwa setiap hal yang papa mama lakukan itu adalah investasi, ya. Yes. Itu adalah investasi yang berharap itu bisa berdampak besar, ya, untuk kehidupan anak-anak kita Ya. nanti, gitu ya. Ada satu quotes yang sangat baik, mengatakan seperti ini. You can go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Artinya apa? Kita mungkin saat ini papa dan mama tidak bisa lagi merubah apa yang sudah terjadi di awal. Tapi ketika papa dan mama mendengarkan parenting hari ini adalah starting, ya. Mulailah untuk bisa merubah saat ini sehingga kita bisa tahu bahwa ada perubahan yang besar di akhir. Oke. Ada lagi rahasia yang akan dibagikan atau cukup dulu dari Bulan 8 bulan depan? Jadi kita akan kembali lagi nanti di bulan depan tentunya dengan wisdom parenting yang akan dibagikan ya. Tentunya juga bermanfaat buat kita semua para sahabat TKTF untuk terus the year of increasing di tahun 2022. Thank you Coach Priska atas waktu dan kesempatannya, dan thank you untuk para sahabat TKTF yang sudah juga mendengarkan, meluangkan waktu dan memperhatikan, praktekkan, lakukan, latih pada para anak-anaknya. Kami yakin percaya dengan pertolongan Tuhan kita akan dapat merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Luar biasa. Sampai ketemu lagi di parenting bulan depan atau parenting berikutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.